Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya terkait dengan surat pesanan. Nah, surat pesanan ini ada 5 macam jenis surat pesanan. Pertama, surat pesanan narkotik. Narkotika ini untuk tadi kalau kita mau pesan obat narkotik. Nah, biasanya terdiri dari 4-5 rangkap. Satu SP hanya untuk satu item obat, ya. Dan SP langsung dari KF, ya, karena ya, untuk supplier narkotik ini hanya ada Kimia Farma. Nah, kalau SP psikotropik ini 2-3 rangkap, ya. Satu SP bisa lebih dari satu item obat, beda dengan SP dari narkotik gitu ya. Jadi kalau SP psikotropik boleh dengan beberapa item obat. Kalau narkotik satu SP untuk satu item obat. Kemudian juga SP umum. Nah, SP umum ini adalah untuk obat-obat bebas, ya. Untuk obat bebas, kemudian juga ada SP prekursor. SP prekursor ini adalah untuk kita pesan-pesan obat prekursor. Prekursor itu apa? Contohnya misalkan obat-obat yang mengandung pseudoephedrine, kemudian juga fenilpropanolamin. Biasanya ini terdapat di obat-obat flu, ya, flu batuk. Nah, ini harus menggunakan SP prekursor. Selanjutnya adalah SP OOT namanya, obat-obat tertentu. OOT ini adalah bukan narkotik ataupun psikotropik, tapi dia rentan untuk disalahgunakan. Contoh obatnya apa kalau kita mau pesan pakai SPOT? Contohnya misalkan tramadol, dextromethorphan, haloperidol, ya, THX dan lainnya. Itu harus menggunakan SP SP dari OT. Nah, selanjutnya ini contoh surat pesanan narkotik. Ini dokumen format untuk pesanan psikotropik. Kemudian juga nah, cara pembayaran ke PTBF tadi sudah. Kemudian juga penerimaan barang sudah. Nah, selanjutnya tadi distribusi obat. Distribusi obat ini adalah bagaimana menyerahkan obat ke tangan pasien, ya. Tujuan distribusi ini adalah bagaimana menjamin ketersediaan obat, dan bagaimana obat ini tersedia dengan mutunya tadi, bagaimana memastikan bahwa obat ini selalu terjaga pada rantai keamanannya dari mulai produksi, distribusi sampai ke tangan pasien. Nah, itu adalah tujuan distribusi. Nah, sistem distribusi pada umumnya ini yang ada di rumah sakit ada UDD, ada ODD, ada infill prescription, ada floor stock. UDD ada unit dose dispensing, ya. Kalau ODD once daily dose, ya. Kemudian juga ada infill prescription, ada floor stock. UDD sama ODD bedanya apa? UDD ini untuk satu kali pemberian obat, ya. Jadi obatnya diserahkan ketika misalnya 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Waktu pagi diserahkan pagi, siang diserahkan siang. Nah, kalau ODD ini untuk satu hari pemberian, ya. Jadi langsung diberikan satu kali, ya. Kalau individual prescription ini biasanya untuk obat satu durasi pengobatan, ini biasanya untuk rawat jalan, ya. Jadi setiap pasien itu dapat berapa tablet per untuk satu siklus pasien itu berobat, ya, biasanya untuk rawat jalan. Kalau prostok di sini adalah obat untuk bisa digunakan untuk obat-obat yang bisa harus ada tersedia di unit pelayanan. Misalkan ini adalah obat-obat alkohol kalau di rumah sakit, kemudian juga kasa dan lain, betadine ini biasanya diprostokkan itu adalah yang harus cepat harus ada di ruangan gitu, ya. Ini biasanya bentuknya prostok, jadi disimpan di ruang pelayanan, biasanya yang dibantu pengelolanya oleh perawat. Nah, ini sudah. Nah, tadi penyimpanan narkotika, ya, tadi harus dengan pintu double, dengan pintunya tersebut punya 2 kunci, ya. Nah, kuncinya ini harus dipegang oleh orang yang berwenang, ya. Jadi jangan digantung di di lemarinya. Jadi kuncinya harus dipegang oleh yang bertanggung jawab, ya. Di sini biasanya dibuat 2 bagian untuk apa? Bagian satu untuk menyimpan morfin, ketidin, dan gramnya. Bagian 2 untuk menyimpan narkotik untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi yang paling dalam yang paling poten, yang 2 yang biasa digunakan sehari, misalkan kodein dan lain. Nah, kemudian sama sudah. Nah,
Selanjutnya proses pencatatan barang, ya harus ada kartu stok untuk setiap barang. Nah, kemudian kalau penjualan di apotik ada yang penjualan bebas, OA, dan berdasarkan resep dokter. Nah, untuk pemusnahan tadi ya, jadi obat itu ketika tadi obat yang tidak sudah rusak ataupun expired itu harus dicatat ya, kemudian dibuat berita acaranya. Nah, selanjutnya adalah akan dilakukan pemusnahan obat ya. Nah, dalam pemusnahan ini harus mengundang dari pihak terkait, contohnya dinas kesehatan ya. Nah, untuk obat bahan padat dengan cara biasanya ditanam. Untuk cair biasa diencerkan terlebih dahulu baru dibuang ke saluran air ya, ataupun bisa dititipkan ke rumah sakit atau dinas untuk dimusnahkan ya. Nah, tentunya dengan adanya berita acara pemusnahan obat. Nah, kemudian macam-macam laporan obat yang ada di apotek ya, ada pelaporan OGB, kemudian laporan narkotik dan psikotropik, biasanya dibuat per bulan ya menggunakan aplikasi Sipna. Nah, kemudian juga ada laporan mutu obat, biasanya dilaporkan ke Dinkes ataupun laporan OA. Ini contoh laporan narkotik ya, jadi dilihat siapa yang penggunaannya, berapa jumlah berapa jumlah obat yang keluar, untuk siapa pasiennya, jumlahnya berapa gitu ya. Nah, sehingga stoknya tinggal berapa. Nah, itu adalah untuk laporan tiap bulannya ya, untuk baik narkotik untuk maupun psikotropik ya. Dia harus tahu keluarnya untuk siapa, ada nama pasiennya ya. Kemudian juga untuk kelengkapan ijazah apotek ada belangko pesan obat, kartu stok, ada belangko salinan resep ya, kopi resep, ada faktur, belangko nota penjualan, ada buku penjualan dan buku penerimaan obat. Nah, biasanya ini adalah penjualannya adalah sebagai pencatatan berapa barang yang terjual. Kalau penerimaan obat ini adalah ketika kita dapat barang dari supplier ya, dicatat di penerimaan obat ya, boleh manual boleh elektronik, yang penting ada pencatatannya. Kemudian juga buku keuangan, pencatatan tadi narkotik psikotropik, buku pesanan obat narkotik psikotropik, kemudian juga form laporan narkotik dan psikotropik ya. Kemudian juga ada buku defekta untuk pencatatan barang habis, itu di defekta namanya, ditulis apa saja obat yang habis itu ditulis di buku defekta, nanti sebagai dasar untuk mengadakan obat ya, dari dari buku defekta tadi ya, jadi kelihatan mana obat yang habis yang harus diadakan kembali ya. Laporan tadi ya, narkotik psikotropik, keuangan, perpajakan biasanya per tahun ya, ada pajak per tahun yang harus pajak omset ya. Kemudian juga jumlah kefarmasian biasanya dilaporkan ke dinas melalui puskesmas biasanya. Kemudian juga laporan keuangan tadi ya, ada laporan harian, penjualan obat, OA, resep. Kalau laporan bulanan ada kas, ada tusla. Tusla ini adalah segala sesuatu terkait dengan jasa peracikan dan jasa resep dan lain. Laporan pajak, kemudian laporan tahunan ini laporan pajak, laporan neraca dan laba rugi. Nah, kalau di dokumen rumah sakit ada form rekonsiliasi obat, tiket obat yang harus ada, kopi resep tadi, purchasing dalam pengadaan obat, kartu barang itu ada di satelit farmasi, ada di gudang atau depo, satu itu depo ya. Kemudian ada faktur, ada surat permintaan perbekalan farmasi dari satelit atau depo, kartu obat rawat inap, dan laporan pemberian obat atau oral ya, itu juga dokumen yang ada di rumah sakit. Nah, ini bersama ini penyimpanan narkotik di pintu ya. Nah, kemudian juga ini ya cara pemesanannya, SPP tadi sudah khusus, penerimaan sudah. Kemudian juga resep perlu dipisah ya, resep harus dipisah untuk narkotik psikotropik. Biasanya memudahkan itu di garis bawah, kalau narkotik garis bawah merah pakai pena merah, kalau psikotropik karena pena biru. Nah, itu untuk memudahkan penelusuran resep. Nah, ini dilaporkan ya nanti lewat Sipnat tadi. Ini contoh resepnya, psikotropik, obat. Nah, ini ada dokumen pengendalian. Dokumen pengendalian itu adalah bagaimana mengendalikan persediaan, ada buku defekta dan kartu stok untuk mengendalikan obat. Nah, kartu stok minimal harus ada nama obat, ada kode barangnya, ada tanggalnya,
kapan diterimanya, jumlahnya berapa, ya, kemudian keluar berapa, sisanya berapa, harga, gitu ya. Ada batas pemesan ulang, sehingga ini untuk mengendalikan jumlah di kita tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Di bank kartu stok, bank 19. Kwitansi, contoh kwitansi, laporan penggunaan narkotika, ini penggunaan psikotropika dan obat yang sering disalahgunakan tadi OOT, laporannya ada obat go, laporan farmasian, ada faktur, ini pencatatan uang, ada retur obat, ya. Kemudian buku defekta, ini buku barang habis, pajak, SPT, pajak, ini laporan racun, laporan tahunan, laporan ada pagi, kas bulanan, kemudian ini adalah berita acara pemusnahan resep, ya. Jadi kalau resep ini nanti sekurang-kurangnya disimpan selama 3 tahun, ya. Nah, ditulis resep dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian juga ditimbang berapa beratnya. Kalau resep narkotik ini dihitung per lembarnya ada berapa, ya. Dimusnahkan di mana, kemudian di sini harus dibuat 4 rangkap untuk kepala dinas provinsi, BPOM, dinas kesehatan kabupaten kota, dan arsip di tempat, ya, di pelayanan. Ini adalah contoh berita acara pemusnahan.